Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom KKR. Hari ini kita berjumpa lagi di kebaktian online kita. Oke, untuk itu kita mau angkat dulu satu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Ayo anak KKR, semua lipat tangannya. Tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai kebaktian online kami. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan termulialah nama Tuhan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, walaupun dalam minggu ini kita tidak bertemu, kita tidak bertatap muka, kita tetap semangat karena kita bertemu dalam kasih Tuhan. Karena kita bertemu dalam kasih Tuhan, kita angkat lagi lagu pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Ayo, ayo, anak KKR mana semua suaranya? Ayo, mana senyumnya, ayo. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita ini sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kak Pres, kamu tahu nggak kalau kuasa Allah kita itu Kak besar sekali Kak. Iya Kak Anggi, sebesar apa Kak Anggi?
kuasanya itu Kak nggak terbatas Kak, nggak terbanding juga Kak. Dan kamu tahu Kak, kalau Allah kita itu Kak kuasanya kuat, luar biasa Kak. Oke Kak, dengan lagu yang ini tadi Kak, kita mau nyanyi bersama-sama Allahku besar. Ayo anak KKM, mana semua suaranya? Kamu percaya nggak Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Percaya dong Kak Pris. Anak KKR kita percaya nggak Kak Anggi? Pasti percaya dong. Karena anak KKR kita percaya, semua orang yang mengikuti kebaktian ini pun pasti percaya. Sekarang kita nggak lagi lagu pujian kita bangkit. Ayo anak KKR, mana semua suaranya? Ayo. Semua harus semangat ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Di atas segalanya. Ayo, ayo, ayo. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita harus maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tadi kita kan udah muji Tuhan, kita juga udah berdoa ya kan adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu lagu penyembahan kita, Kaulah Harapan. Ayo semua ambil sikap berdoa. Gak ada lagi yang main-main ya. Semua ambil sikap yang paling hormat untuk Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku,
Selamat hari Minggu, apa kabar? Tentu hari Minggu ini kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat dan bersuka cita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita juga diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Walaupun ibadah kita secara online, ya tentu adik-adik sudah bersiap semua ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami. Hingga saat ini kami diberi kesempatan untuk melakukan ibadah online. Terima kasih ya Bapa, dan kami mohon Engkau berkati ibadah ini supaya kami bisa lakukan dengan baik. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman, Engkau berkati supaya firman-Mu bisa disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak punya gambar nih. Nih, adik tahu nggak gambar apa? Ya pasti tahu ya. Ini adalah gambar kubur yang terbuka. Adik-adik tahu nggak cerita mengenai apa ini? Pasti tahu ya dek. Ini adalah mengenai kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus sebetulnya beberapa minggu yang lalu kita rayakan bersama-sama. Tapi karena kita ada dalam wabah COVID-19, kita tidak boleh keluar rumah, jadi kita tidak bisa rayakan di gereja adik-adik. Jadi kita sedih juga ya adik-adik ya, kakak juga sedih loh. Nah, tapi walaupun sedih ada juga gembiranya loh adik-adik. Gembiranya apa yuk? Kakak dengar kalau ada anak KKR itu memperingati Paskah bersama dengan orang tua di rumah. Mereka mengadakan kegiatan Paskah seperti tahun-tahun lalu, mencari telur Paskah, menggambar telur Paskah, ya adik-adik. Nah, jadi ada sedihnya, ada gembiranya juga, ya. Tidak apa-apa ya adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan akan kita terima dan kita diberikan tema yaitu aku percaya Yesus bangkit. Nah, ini tema untuk adik-adik balita dan adik kecil. Nah, kalau untuk adik remaja dan adik tanggung, temanya adalah saksi Yesus bangkit. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Adik-adik yang belum bisa baca bisa dibantu sama mama papanya ya. Nah, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kemudian kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ini firman Tuhan yang diberikan pada kita hari ini. Nah, surat ini, surat 1 Korintus 15 ini, ya adik-adik, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus berkeinginan supaya jemaat Korintus percaya kalau Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Rasul Paulus berkeinginan supaya jemaat Korintus itu tetap percaya kepada Yesus dan tetap setia kepada Yesus. Ya adik-adik, Yesus kita mati, sebelum mati disiksa, kemudian disalib, dikuburkan. Kita tahu ya adik-adik, kalau Yesus itu mengalami siksaan bukan karena kesalahan atau dosanya sendiri, tapi karena kesalahan kita ya adik-adik. Dosa kita suka marah, kita suka malas belajar, kita suka berkelahi, kita suka malas ke gereja, terlambat ke gereja, ya adik-adik. Nah, tapi karena Yesus itu begitu baik kepada kita, seperti di lagu-lagu kita yang sudah kita nyanyikan tadi, dia tidak mau kalau kita itu tetap ada di dalam dosa. Dia tidak mau kalau kita itu tetap di dalam kesalahan kita. Sehingga Yesus itu mau berkorban, mengorbankan nyawanya supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa mendapat tempat di kerajaan surga nantinya. Ya adik-adik, tapi setelah kematian Yesus, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya adik-adik, Yesus bangkit. Banyak orang-orang yang gak percaya kalau Yesus itu bangkit. Adik-adik tahu gak siapa murid Yesus yang gak percaya kalau Yesus itu bangkit? Ayo tunjuk tangan. Siapa? Ya, benar. Namanya adalah Thomas. Thomas gak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Walaupun teman-temannya murid Yesus yang lain sudah bilang kalau Yesus itu sudah bangkit, tapi Thomas gak percaya. Dia bilang, aku tidak akan percaya sebelum melihat luka di telapak Yesus, telapak tangan Yesus, dan aku tidak akan percaya sebelum melihat luka di lambung Yesus. Nah, kalau adik-adik percaya enggak kalau Yesus bangkit? Kalau kakak percaya loh. Nah, loh kakak kenapa percaya? Yesus kan enggak kelihatan kak. Kok kakak percaya? Iya adik-adik, kakak percaya kalau Yesus itu bangkit. Kenapa? Di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab adalah benar, mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah tentu kalau kakak juga percaya, adik-adik kita juga percaya, papa mama kita juga percaya ya. Iya, nah seperti yang dituliskan dalam Yohanes 20 ayat 29b dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya benar. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu orang yang pertama melihat kalau Yesus sudah bangkit? Ayo, dia seorang perempuan. Ayo adik-adik tahu enggak siapa namanya? Tunjuk tangan, ayo. Ya benar, dia seorang perempuan. Dia diselamatkan oleh Yesus dengan mengeluarkan 7 roh jahat dari dirinya. Dia adalah Maria Magdalena.
benar adik-adik. Maria Magdalena begitu sayang kepada Yesus setelah dia diselamatkan oleh Yesus. Ya, dia membantu pelayanan Yesus. Nah, ketika Yesus mati, dia begitu sedih. Dia menangis karena Yesus kesayangannya sudah mati. Nah, apalagi adik-adik, pada hari yang ketiga, Maria Magdalena pada pagi hari mendatangi kubur Yesus. Tapi didapatnya kalau kubur itu sudah terbuka. Dia kaget adik-adik, dia kaget. Yang paling sedih lagi, dia melihat kalau di dalam kubur itu mayat Yesus enggak ada lagi adik-adik. Dia menangis, dia begitu sedih. Dia merasa bahwa mayat Yesus itu sudah hilang, dicuri oleh orang lain. Ya adik-adik, dia enggak tahu ternyata Yesus sudah bangkit dan ternyata Yesus itu ada di situ. Ya kan adik-adik? Nah, dia bersedih, tetapi beberapa saat kemudian ada suara yang memanggil dia, Maria. Nah, dia menoleh kepada sumber suara. Nah, dia lihat ada seorang laki-laki dengan baju putih yang bercahaya. Ketika dia lihat, dia kenal bahwa itu adalah Yesus. Ya adik-adik, dia kenal bahwa itu Yesus. Dia mau memeluk Yesus, tapi Yesus bilang, jangan sentuh aku. Pergilah, beritakanlah ini kepada murid-muridku yang lain. Ya, itu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, kita pasti tahu nih, siapa lagi yang tahu kalau Yesus itu sudah bangkit? Ayo, coba. Siapa? Adik-adik tahu? Ya benar, murid-murid Yesus yang lain. Ya kan? Nah, ada juga pengikut Yesus, 500 orang adik-adik, itu juga tahu. Itu juga melihat kalau Yesus itu sudah bangkit. Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Ada juga adik-adik yang bernama Simon Petrus. Dia disebut juga Kefas. Nah, dia juga tahu. Nah, mereka ini semua adalah saksi-saksi yang hidup ketika Yesus bangkit. Ya adik-adik, pada waktu itu mereka melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, sekarang zaman ini siapa yang menjadi saksi Kristus? Ayo. Siapa yang menjadi saksi Kristus? Iya benar, kakak dan kalian semuanya. Ya, kakak dan kalian semuanya. Ya adik-adik, tapi gimana kakak? Kok kami yang jadi saksi Kristus? Kami masih kecil, kami masih muda. Apa yang bisa kami lakukan? Iya adik-adik, apapun bisa kita lakukan menjadi saksi Kristus asal kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kitalah saksi Kristus zaman ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang berkenan di hati Tuhan? Banyak ya adik-adik. Kita bisa membantu orang tua, menolong orang lain yang kesusahan, ya. Nah, kalau di sekolah kita pas ujian jangan menyontek, ya. Nah, kalau ada sampah kita nggak buang sembarangan, kita buang ke tempat sampah. Ya, kalau kita berjalan di pinggir jalan kita juga nggak ugal-ugalan, tertib, ya adik-adik. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebagai saksi Kristus di zaman sekarang. Nah, kebangkitan Yesus itu adik-adik bukan hanya sekedar cerita, tapi adalah fakta sejarah. Nah, tapi ini bukan hanya sekedar firman Tuhan aja adik-adik,
Tapi ini harus jadi juga di dalam diri kita. Ada juga kebangkitan Yesus di dalam hati kita. Ya, semangat melayani, khususnya nih kepada adik-adik yang remaja. Kalian sudah lebih dewasa, kalian sudah bisa melakukan yang baik. Semangat pelayanan harus tetap dikobarkan. Walaupun sekarang kita kena dampak COVID-19. Kita memang harus beribadah di rumah adik-adik. Tapi kita juga harus ingat bahwa walaupun di rumah kita harus beribadah dengan baik, dengan sopan, ya. Kita nggak boleh malas beribadah adik-adik. Kita tetap ingat bahwa hari Minggu itu kita harus beribadah. Bahwa tiap hari kita harus membaca firman, berdoa, bukan hanya sekedar berdoa makannya. Semua harus kita doakan ya adik-adik, ya. Nah, tapi kita nggak boleh takut adik-adik. Walaupun kita sekarang ada dalam kondisi yang mencekam, menakutkan, tapi ingat firman Tuhan di dalam Alkitab, dia berkata, Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Kita harus tetap mengimani bahwa Yesus kita sudah bangkit. Firman Tuhan adalah benar dan amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus bangkit untuk menebus dosa kita, dosa kakak dan dosa kalian semuanya. Kiranya firman Tuhan yang kita terima pada hari ini bisa memberkati kita semuanya. Amin. Sekarang kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami mau Tuhan berkati firman ini supaya kami bisa mengerti akan firman yang sudah kami terima. Kami teruskan ibadah kami Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sampai kepada persembahan. Kita siapkan persembahan kita berikan dengan baik kepada Tuhan. Nah, dengan diiringi lagu Ku Diberi oleh Allah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Dan sebentar tadi Tuhan, kami sudah menyampaikan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan kami yang sedikit ini Tuhan berkati, supaya bisa dipakaikan untuk pelayanan di gereja kami. Bapa yang maha baik, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, adik-adik kami, KKR yang sedang sakit. Engkau yang menjamah mereka Bapa, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya walaupun mereka di rumah atau di rumah sakit, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Bapa yang maha baik, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk guru-guru KKR. Kiranya Engkau yang memberkati semua guru-guru kami Bapa, supaya mereka pun di dalam semua kegiatannya, di dalam pelayanannya, nama Tuhan bisa dimuliakan. Bapa yang maha baik, kami berdoa ya Tuhan, kami memohon
supaya Bapa mau berkuasa di dalam wabah COVID-19. Kalau boleh Tuhan, kami meminta Engkau berhentikan COVID ini Tuhan, supaya Bapa kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kami bisa beribadah ke gereja lagi Tuhan. Kami sudah rindu dengan gereja kami Bapa. Tuhan, Engkau yang berkati pemerintah kami juga Bapa, supaya mereka semua juga bisa mengatur negara kami ini, melayani kami semua rakyat Indonesia dengan baik. Bapa yang maha baik, kami tidak lupa juga untuk berdoa untuk semua orang tua kami, supaya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kesehatan dan memberkati semua pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk BPMR kami Bapa. Mereka sudah berusaha untuk melakukan pelayanan di gereja kami. Engkau yang cukupkan semua kebutuhan mereka. Di atas semuanya kami mohon Bapa, Engkau yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo semua dengan KKR, mana semua suaranya, ayo. Sekarang mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tadi kita udah pujian, kita udah dengar firman Tuhan, kita juga udah berdoa. Di sini kakak punya yel-yel, tapi nanti sebelumnya yel-yelnya ini punya kata sandi kan kak? Iya kak. Oke, nanti kalau kakak bilang Yesus bangkit, jawabnya
Oke, kita coba sekali lagi ya. Kalau kakak bilang Yesus bangkit, jawabnya aku pun percaya Tuhan Yesus bangkit. Yesus bangkit, soraklah haleluya. Aku pun percaya Tuhan Yesus bangkit. Yesus bangkit, soraklah haleluya. Oke, untuk momo minggu ini semua udah bisa kita lihat di layar berikut ini. Karena kebaktian kita telah selesai, sekarang kita mau bernyanyi Happy Cuci Tangan.